perpustakaan sekolah, ya jumlah bukunya ya lumayan banyak, sama dengan dinas kearsipan mungkin ribuan jumlah bukunya ya. Nanti ya kita tertibkan penata usahanya dengan kondisi yang tercatat dengan kondisi yang ada saat ini. Mudah-mudahan kalau arsiparis atau penata perpustakaan ya, pustakawan ya namanya itu sudah melaksanakan dengan baik, selalu dimudahkan dan lancar. Di Mbak Kasim juga ada banyak bahan perpustakaan. Saya izin berdiri ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya mohon maaf tidak berdiri, bukan menggurui Bapak Ibu semua. Kebetulan memang kami di bidang pengelolaan BMD itu salah satu tugasnya mengkoordinasikan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah yang ada di perangkat daerah, khususnya pada hari ini terkait dengan inventarisasi barang milik daerah. Nah, untuk di tahun 2025 kita pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa aset tetap lainnya. Lanjut. Nah, untuk inventarisasi aset tetap lainnya itu di tahun 2025 kita tetapkan berdasarkan keputusan Gubernur untuk melaksanakan inventarisasi BMD di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa aset tetap lainnya. Kita selalu berpedoman kepada dasar hukum kita di dalam melaksanakan tugas-tugas. Yang pertama itu terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Nah, selanjutnya aturan kita juga terkait dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang sudah diubah beberapa kali terkait dengan pemerintahan daerah. Nah, dari undang-undang itu diturunkan lagi menjadi bentuk peraturan pemerintah, yaitu peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara dari daerah. Nah, selanjutnya juga diatur di peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2022 tentang penjualan kendaraan perseorangan dinas. Selanjutnya dari PP itu dari Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan dalam hal pengelolaan BMD itu peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Nah, selanjutnya dikeluarkan juga oleh Permendagri nomor 108 tahun 2016 dalam rangka pengusahaan itu ada kodifikasi dan penggolongan barang milik daerah. Nah, selanjutnya juga diatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2018 itu terkait dengan penilaian barang milik daerah di lingkungan pemerintah daerah. Nah, selanjutnya yang mengatur juga terkait dengan barang milik daerah ini yaitu di Permendagri nomor 1 tahun 2019 itu terkait dengan penyusutan barang milik daerah, dan juga di Permendagri nomor 63 tahun 2020 itu mengatur terkait dengan insentif pengelola barang milik daerah yang ada di pemerintah daerah, dan juga yang mengatur khusus terkait dengan inventarisasi itu diatur di Permendagri nomor 47 tahun 2021 yaitu tentang tata cara pembukuan, inventarisasi dan penyusunan laporan barang milik daerah. Nah, selanjutnya
di tahun 2024 kemarin terbit Permendagri nomor 7 tahun 2024 itu terkait dengan perubahan dari Permendagri 19 tahun 2016 tentang pengaman pengelolaan barang milik daerah. Jadi inilah acuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk undang-undang dan peraturan pemerintah. Dan untuk kita di daerah, kita sudah juga menetapkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah. Dan insya Allah tahun ini kita lakukan perubahan atas perda tersebut menyesuaikan dengan Permendagri nomor 7 tahun 2024. Nah, selanjutnya berdasarkan ketentuan di Permendagri 47 tahun 2021, di pasal 1 itu menyatakan inventarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD. Jadi untuk pendataan ini dilakukan terhadap masing-masing dari objek inventarisasi. Kalau untuk tahun ini kita aset tetap lainnya, kita data yang ada di daftar barang kita, kesesuaiannya dengan kondisi saat ini, dan kita lakukan pencatatan kalau memang dia ada perubahan kondisi, ada BMD yang belum tercatat dan hal-hal lain terhadap tindak lanjut dari BMD, dan juga pelaporan hasil pendataan BMD. Nah, nanti ada 11 format laporan untuk penyampaian laporan hasil pendataan barang milik daerah. Lanjut. Nah, untuk inventarisasi BMD dilaksanakan oleh pengguna barang untuk daftar yang ada pada pengguna barang. Dan sebelum di pengguna barang juga itu ada kuasa pengguna barang, itu untuk barang yang berada di kuasa pengguna barang. Saya ada di UPT, ada di Capdin, ada di Biro. Nah, itu menjadi tanggung jawab kuasa pengguna barang yang nantinya disampaikan hasil presentasi kepada pengguna barang untuk dikompilasi dan disampaikan kepada pengelola untuk dikompilasi menjadi laporan inventarisasi BMD proyeksi keuangan atau itu. Nah, yang untuk di pengelola, nah kami juga melakukan inventarisasi terhadap barang milik daerah yang memang terdaftar di pengelola. Nah, dulu kalau terkait dengan peralatan mesin yang memang masih terdaftar di kita, yang dulu pada saat kita akan melakukan penjualan barangnya terlebih dahulu diserahkan ke kita, itu terdaftar di kita. Tapi untuk beberapa tahun ini saya merubah pola terkait dengan untuk khususnya peralatan mesin, kita langsung melakukan lewat perangkat daerah, karena itu diatur di ketentuan bagaimana kita melakukan penjualan pada barang milik daerah yang ada di pengguna barang. Lanjut. Nah, di pasal 50, nah tadi seperti yang saya sampaikan bahwa pengguna barang atau kuasa pengguna barang melakukan inventarisasi BMD dalam penguasaan barang milik daerah yang ada di dalam penguasaannya. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu semua, kalau setiap tahun BMD apa saja yang harus kita inventarisasi? Mungkin Bang Bulan yang memang harus diinvent. Persediaan, diinventarisasi persediaan, Selain persediaan, mungkin Bang Febri. Hah? Yang tiap tahun, harus tiap tahun. Harus setiap tahun dilakukan inventarisasi. Bang Hadi? Ya Pak. Bang Hadi. Oh, Bang Hadi.
yang harus diinventarisasi setiap tahun objeknya. Selain persediaan, nggak usah baca, kelak membaca. Bu Romla, peralatan mesin. Ilham. Bang Ilham, Bang Ilham. Tahun. Ya, harus kita inven, harus kita stock of name selain persediaan. Bang Molek, Hah? Bang Atin, ya. Jadi yang harus kita kalau baca Itu satu jawab. sama-sama kita ini biar bukan kami aja yang tahu, jadi kawan-kawan Sama-sama belajar kita. mengetahui ketentuannya seperti itu. Jadi untuk persediaan dengan konstruksi dalam pekerjaan itu harus kita invent setiap tahun, dan kita kalau untuk persediaan kita buat berita acara stock of name per triwulan. Nah, setiap akhir tahun juga kita stock of name berapa sisa persediaan barang milik daerah berupa barang persediaan yang ada di perangkat daerah Bapak Ibu semua. Dan juga terkait dengan konstruksi dalam pekerjaan. Konstruksi dalam pekerjaan itu kan sudah ada yang terdaftar sekian tahun di perangkat daerah, dan juga ada yang memang tahun kemarin langsung dieksekusi ke bentuk fisiknya. Sudah dieksekusi fisiknya. Nah, seharusnya kan harus kita kapital ke aset hidupnya. Jadi ke barang yang memang direalisasikan fisiknya, misalnya bangunan gedung, nah itu direalisasikan fisiknya dari KDP, karena KDP itu kan banyak berupa dokumen-dokumen DED ataupun memang kayak bangunan yang memang dibangun berdasarkan anggaran tahun jamal. Ya. Jadi yang dibangun untuk beberapa tahun, misalnya bangunan gedung yang memang membutuhkan spesifikasi khusus sehingga untuk sampai dioperasionalkan, dan juga kemampuan keuangan suatu daerah terbatas. Nah itu termasuk dalam KDP kalau dia belum siap untuk digunakan. Nah itu harus diupdate. Nah makanya BTK kan setiap tahun kan meminta data kepada Bapak Ibu semua kan terkait dengan KDP yang sudah dilaksanakan, KDP yang belum dilaksanakan, dan juga mengapa belum dilaksanakan. Nah itu pokoknya harus diimpan setiap tahun. Nah selanjutnya kalau yang 5 tahunan, apa-apa saja yang objek selain persediaan dan KDP? Mungkin Bang Kasim, Wah legend. yang setiap 5 tahun. Nah, ini aja apa objek umumnya aja, jangan dirinci. Terus selain peralatan dan mesin, Bu Dewi, bangunan, Bu Romla, tanah, Bu Meha, Emma, tanah, terus Selainnya, aset lainnya. Saya tetap lainnya. itu saja. Jadi yang selain dari persediaan dan KDP, kita lihat objek inventarisasi berupa tanah, peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin itu kan banyak komponennya, terus bangunan gedung, terus jaringan, irigasi dan jalan, terus aset tetap lainnya, terus aset tidak berwujud, dan juga aset lain-lain. Ya, itu yang nanti diinventarisasi itu paling sedikit 5 tahun. Jadi nanti untuk tanah, bangunan, jaringan irigasi kemarin 2023, 2028 harus kita implementasi. Terus untuk peralatan dan mesin 2024, 2029 kita implementasi kembali.
ya. Dan ini nanti aset tetap lainnya 5 tahun ke depan 2030 kita simpan kembali. Nah, lanjut. Nah, itu tadi kan objek dari inventarisasi. Nah, kalau persediaan dengan KDP setiap tahun, nah selain persediaan, nah itu 5 tahun. Nah, untuk aset tetap lainnya yang akan kita inventarisasi pada tahun ini, itu komponennya kalau di KIP itu ada bahan perpustakaan. Nah, mungkin antar perangkat daerah pasti akan berbeda. Ada yang ada yang tidak ada. Nah, kalau barang bercorak kesenian, kebudayaan, olahraga, mungkin setiap dinas ada, tapi jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak. Kalau di BKPSDM pasti ada, karena ada alat olahraga di situ dulu kan, barang bercorak kebudayaan. Olahraga masuk ini peralatan dari mesin tapi Oh, dimasuk ke peralatan mesin ya. gong paling lama. Nah, kayak bercorak kebudayaan ada gong, ada apa gitu ya. Sebenarnya kalau untuk olahraga juga sebenarnya di pasnya di dan selanjutnya kalau hewan di sini tidak ada kayaknya. Kalau hewan tuh banyak di pertanian dan ketahanan pangan, terus biota perairan nggak ada kayaknya di sini. Terus tanaman, nah mungkin tanaman nggak ada juga. Nah, kalau barang koleksi non budaya mungkin tidak ada. Kalau aset tetap dalam renovasi nanti dicek ya di ya, kalau ada aset tetap renovasi nanti dilakukan pengecekan. Nah, itu objek komponen yang harus kita lakukan inventarisasi untuk aset tetap lainnya. Nah, selanjutnya, nah mengapa juga tahun 2025 hanya aset tetap lainnya? Kita salah satunya mempertimbangkan juga kawan-kawan di dinas pendidikan, di dinas kearsipan dan perpustakaan. Kalau dia hanya diberikan waktu 2 bulan untuk pelaksanaan, kayaknya kan enggak. Nah ini, nah matching kan antara yang perangkat daerahnya yang sedikit, daftar BMD KIP E-nya dengan yang banyak. Jadi, tapi mudah-mudahan kalau Bang Eko dan tim nanti di dinas arsip dan perpustakaan ini bisa, kalau sesuai dengan schedule dia bisa menyampaikan tepat waktu di akhir Juni. Tinggal kita monitor pelaksanaan kesesuaian pelaksanaan inventarisasi. Terus untuk tahapan, nah, tahapan inventarisasi ini ada 4: persiapan, pelaksanaan, pelaporan hasil inventarisasi, dan tindak lanjut hasil inventarisasi. Nah, kalau masih ingat tadi yang saya sampaikan, di tahap persiapan itu ada apa baik tahapan yang harus dilakukan. Bang Dikri, di tahap persiapan. Nah, Bang Eko, Pembuatan pintu kan SKT, Sika. Ya, persiapan data awal. Jadi Bang Dikri di tahap persiapan itu pembuatan SKT dan juga persiapan untuk data awal. Nah, untuk SKT dan persiapan data awal sesuai dengan surat Pak Sekda diminta di minggu keempat bulan April sampai dengan minggu pertama bulan Mei. Nah, kalau di sini yang hadir di sini yang sudah menyiapkan SKT belum ya? Nah, mohon setelah dari sini nantinya dibuatkan SKT-nya, karena untuk format SK-nya kan sama dengan tahun kemarin kan sudah ada disampaikan. Kalau masih ada yang tidak ada nyimpan file, informasikan komunikasi ke Bang Hadi, Bu Cindy, sama Bu Rizka, ya. Nanti kalau nggak nyimpan lagi kalau format ini ya. Tapi kan semua bikin kan tahun kemarin SK-nya. Nah, tinggal ikuti aja itu, tinggal menyesuaikan. Kalau tahun kemarin peralatan dan mesin, tahun ini aset tetap lainnya. Jadi di dalam tahap persiapan, nah lanjut Bu Cindy. Nah,
di dalam persiapan kita membentuk tim inventarisasi. Di tahapan pembentukan inventarisasi di kuasa pengguna itu timnya terdiri dari kuasa pengguna, kepala OPT, terus pengurus barang pembantunya, dan juga pihak terkait ya bisa melibatkan di kasubag tata usahanya, terus ke subit atau seksi terkaitnya diikut sertakan di dalam tim inventarisasi. Nah, sama juga di level pengguna barang yang ada di dinas, ya. Di timnya di situ ada kepala dinas selaku pengguna barang, ada pejabat penata-usahaan, kasubag umum, atau pengurus barang pengguna, pembantu pengurus barang penggunanya, dan juga pihak terkait. Karena bidang ada teman-teman di bidang yang memang selama ini membantu untuk menertibkan atau mengawasi aset yang ada di masing-masing bidang seperti itu. Nah, kalau di pengelola barang itu yang ada di kami itu Pak Sekda pengelola barang, pejabat penata usahaan, kepala Bapeda, saya pengurus barang pengelola, dan pembantu pengurus barang pengelola ada kasubit dan juga pihak terkait kawan-kawan yang ada di bidang pengelolaan BUMD. Nah, untuk di bidang pengelolaan BUMD kami sudah menyiapkan dan proses SK timnya, baik SK tim yang keseluruhan yang melibatkan semua perangkat daerah maupun yang SK tim yang ditandatangani oleh Pak Sekda. Jadi ada 2 SK yang dibuat, yang ditandatangani gubernur dan juga tantangan Pak Sekda. Nah, kalau di Bapak dan Ibu cukup SK tim dari kepala dinasnya selaku pengguna barang. Lanjut. Nah, setelah persiapan tadi pembentukan tim, nah kita siapkan data awal sebelum kita melakukan pendataan atau pelaksanaan inventarisasi. Nah, persiapan untuk penyiapan data awal ini kita siapkan dokumen sumber. Nah, itu paling sedikit. Kalau dia di Bapak Ibu di pengguna itu ada daftar BMD pada pengguna barang, atau yang di Bank Dikri, yang di Bank Pepri itu ada daftar BMD pada kuasa pengguna barang. Nah, itu kalau dokumen kepemilikan, kalau aset tetap lainnya, kalau Bapak Ibu semua menata usahakan dengan tertib, itu BAST dokumennya. BAST berita acara serah terima dari penyedia kepada kepala perangkat daerah selaku pengguna barang. Kan biasa juga Bapak Ibu ada tanda tangan juga di situ untuk serah terima barang. Nah, itu dokumen kepemilikan. Kalau untuk aset tetap dan lainnya selain tanah dan juga kendaraan bermotor. Kalau tanah dokumen pemilikan sertifikat, kalau kendaraan bermotor, kendaraan dinas itu BPKB. Nah, kalau selain itu BST. Jadi dokumentasikan, arsipkan, amankan dokumen BST. Makanya setiap tahun Bapak Ibu buatkan kalau hasil pengadaan di tahun berjalan 2024 kemarin kan ada laporan semester 2. Nah, dokumen kelengkapannya kan harus lengkap. Ada BST di. Nah, itulah sebagai sumber dokumen awal kita. Nah, tadi laporan semester 2 tahun terakhir. Nah, dilihat di laporan itu ada KIP. Kalau di Permendagri yang lama namanya KIP, di Dikmas kita masih mengakomodir berdasarkan Permendagri yang lama. Kalau yang di Permendagri 47 itu KIBAR namanya. Sama sih singkatannya, kartu inventarisasi barang. Terus kita lihat KIR. Kalau perangkat daerah yang selalu mengupdate KIR setiap semesternya enak. Tinggal kita lihat, oh barang yang ada di ruangan ini apa-apa saja. Tapi harus rajin update KIR. Kalau enggak kita update bingung gitu nanti. Apalagi
kalau ada pengganti nanti. Mudah-mudahan Bang Eko tidak bingung karena Bang Bagus tahu dia. Terus dokumen lain yang diperlukan, jadi dokumen yang sebagai data awal untuk mendukung pelaksanaan inventarisasi. Selanjutnya untuk penyiapan dokumen pelaksanaan inventarisasi juga kita siapkan label, buatkan label khusus bahwa pada waktu kita melaksanakan inventarisasi tempel barangnya ini sudah kita inventarisasi, jadi tidak terinventarisasi 2 kali, kita tandai. Terus untuk lembar kerja inventarisasi itu sudah ada formatnya, nanti di slide ini juga kita sampaikan terkait lembar kerja inventarisasi, dan juga kemarin di WA Group Aset itu sudah disampaikan Excelnya, tinggal Bapak Ibu semua berpedoman kepada itu. Terus dokumen lain yang diperlukan, dokumen yang mendukung untuk pelaksanaan inventarisasi. Lanjut. Ini di tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan atau tahap pendataan. Nah, kita menghitung jumlah barang. Jadi misalnya kita punya buku, secara total berapa buku kita yang ada di KIP E tersebut. Jadi baru kita rinci yang judul ini berapa, judul ini berapa. Nah, baru kita cek kondisi. Cek kondisi apakah dia masih baik, rusak ringan atau rusak berat. Nah, cocokkan jumlah barang yang dikir dengan jumlah barang yang ada di ruangan. Jadi dicek, misalnya di perpustakaan itu jumlah barangnya sesuai tidak dengan yang dikir gitu ya, atau sesuai tidak dengan yang dikip. Kalau kita tidak dikira misal barang di situ balik, nah sesuai tidak dengan yang ada di KIP E gitu, resumen buku yang ada atau yang ada di daftar pustakawannya, yang ada di pembukuan penatausahaan buku-buku yang ada di perpus. Nah, itu disesuaikan. Terus tempel label sementara. Oh, pada BMD yang laditung dan ladidata. Nah, tinggal di ini inventarisasi tahun 2025, aset tetap lainnya register nomor berapa. Tempel dulu ya. Jadi tidak 2 kali tadi, tidak 2 kali hitung, tidak 2 kali data on yang barang langsung jadi. Terus mencatat hasil inventarisasi tersebut pada LKI, jadi dicatat di LKI. Nah, LKI-nya tadi kalau berdasarkan objek inventarisasi. Nah, untuk LKI aset tetap lainnya, nah kemarin sudah di WA, di Excel, format Excel di WA Group Aset. Bang Eko udah masuk belum? Lah kan, nah, tinggal dibuka. Bang mulai lagi ini ya, lagi download file Excel, download ada. Bang ulang, nah, di download khusus disimpan di inventarisasi 2025. Nah, mulai guyur mulai dari buku atau mulai dari yang jumlah dikit. Mulai dari jumlah dikit berapanya? Gawe kan ya. Karena ada 7 komponen. Nah. Oke, lanjut. Nah, tahap pelaksanaan juga kita identifikasi. Jadi identifikasi selain mengidentifikasi berdasarkan jumlah barang, berdasarkan kondisi, kita mengelompokkan juga yang pada saat kita mendata, kita identifikasi, oh ada buku yang belum kita catat, tapi ada BST ya, tapi NPHD serah terima hibah kan, kadang kita menerima hibah dari kementerian kan, atau kita menerima sumbangan dari masyarakat kan. Nah,
Tinggal kalau dia tidak di barang, tidak dinilai ya, kalau dia dari masyarakat atau dari sumbangan, ya kita searching di online berapa nilai bukunya. Nah, itu adalah kita taksir sebagai dasar kita untuk nanti mencatat. Tapi kita identifikasi dulu. Kalau ada yang memang buku-buku atau barang yang bercorak kesenian, kebudayaan dan olahraga yang belum kita catat sampai dengan 7 komponen tadi. Nah, terus kita pisahkan sesuai dengan kategori. Kita pisahkan mana yang baik, rusak ringan, rusak berat atau usang. Jadi sesuai dengan format yang ada di LKI. Nah, terus meneliti kelengkapan atau eksistensi barang dengan membandingkan data hasil inventarisasi dengan data barang tercetak atau sumber lainnya. Jadi kita bandingkan yang kita tercatat itu kondisi di lapangan lengkap apa tidak lengkap lagi. Misalnya ada kursi 10 di lapangan kondisinya 10 selain jumlah secara volume, tapi secara kondisi. Nah, kita lihat lagi dari 10 itu yang baik berapa, yang rusak ringan berapa, yang rusak berat berapa. Mudah-mudahan sesuai dengan masa ekonomisnya masih baik. Misalnya kayak laptop masa umur ekonomisnya kalau di kit B kemarin pelatihan mesinnya 4 tahun ya kan. Nah, selama 4 tahun yaitu kita kelola, kita lakukan pemeliharaan. Tapi kalau hanya untuk ngetik-ngetik mungkin pajaklah 10 tahun lagi kan. Kalau tidak untuk penggunaan yang lain, saya rasa masih lah kalau untuk ngetik Word, Excel. Tapi kalau untuk yang sifatnya aplikasi-aplikasi kadang nggak support. Nah, kadang itu. Nah, kalau yang memang dia sudah rusak berat, nah kita kelompokkan, nanti kita usulkan penghapusan. Nah, jangan sampai lama kita tersimpan di gudang ataupun di tempat penyimpanan, dan kita usulkan penghapusan. Kita kadang lengah atau ya kalau kita tidak tahu kan kawan di kantor ataupun orang lain yang di kantor kan takut hilang. Nah, terus kita identifikasi dalam tahap pelaksanaan sesuai dengan format LKI-nya atau format LHI-nya. Itu kita kategorikan dalam 11 format. Ada BND yang hilang karena kecurian. Nah, BND yang kecurian itu dilengkapi dengan surat keterangan hilang dari kepolisian. Nah, terus kalau dia belum ditemukan dari pakai baju dinas. Terus BND yang tidak ditemukan, nah itu dibuat di format BND yang tidak ditemukan. Terus BND yang belum dikapitalisasi dan diketahui data awal atau data induknya, dalam arti kata kita ada melakukan rehab, itu dicatat tersendiri padahal ada bangunan induknya. Nah, itu kita format khusus. Nah, nanti setelah tindak lanjut hasil inventarisasi, nah kita koreksi pencatatnya, kita kapital ke aset induknya. Setelah kita punya bangunan seharga 500 juta, nah kita rehab, nah kita tercatat tersendiri. Nah, belum kita kapital ke aset induknya. Nah, itu yang dalam arti kata BND yang belum dikapitalisasi dan diketahui data awal atau data induknya. Itu yang nanti kita identifikasi data induknya itu di BND induknya yang mana. Nah, yang kedua, belum dikapital dan tidak diketahui data awal atau data induknya. Jadi ada data rehab bangunan. Nah, itu kita tidak tahu bangunan mana yang sebelumnya yang direhab. Nah, itu kita buatkan POM sesuai dengan LKI. Nanti sambil tahapan atau tindak lanjut kita identifikasi bangunan induknya rupanya ini. Nah, itu nanti di kapital ke aset induknya.
di Bang Febri ya, dulu Bang Febri ya, kita banyak. Jadi ada ADD, bangunan induknya lah jadi. Nah, tapi itu tadi di BMD yang ketiga. Nah, karena Bang Febri lah inventarisasi, walaupun laporannya secara final belum disampaikan, tapi dia lari data bahwa yang DED ini, oh ini bangunan ini, yang DED ini bangunan ini. Tinggal kemarin Bang Febri Kapital ke BMD induknya dan alhamdulillah sudah diperbaiki untuk penatausahaan BMD-nya. Terus BMD yang digunakan oleh pegawai atau Pemda yang bersangkutan. Jadi ada daftar nanti untuk formatnya, misalnya BMD yang kayak kita minta kemarin, tinggal memindahkan. BMD yang digunakan oleh kepala dinas, BMD yang digunakan oleh kepala bidang, kepala seksi, terus ada jabatan pelaksana umum, jabatan pelaksana fungsional tertentu. Nah itu didaftarkan di situ, dicatat untuk BMD yang digunakan oleh Pemda, pegawai Pemda yang bersangkutan. Terus BMD yang digunakan oleh pemerintah pusat, Pemda lainnya atau pihak lain. Nah, terus untuk BMD yang digunakan oleh pemerintah pusat atau Pemda lainnya, nah itu biasanya dalam bentuk pinjam pakai. Jadi kalau kita ada pinjam pakai dengan pemerintah pusat atau Pemda lainnya, Pemda kabupaten kota atau Pemda provinsi lainnya, nah itu dicatat di format BMD ini. Dan juga pihak lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kawan-kawan di perangkat daerah. Jadi berdasarkan surat keputusan kepala daerah itu di tahapan pengolahan BMD di penggunaan itu ada penetapan status penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain. Nah, pihak lain itu misalnya yang mendukung tugas dan fungsi kawan-kawan di perangkat daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan umum. Nah itu dibuatkan SK penetapannya berdasarkan persetujuan gubernur. Nah tapi kalau dia antar pemerintah daerah ke instansi pemerintah itu dengan mekanisme pinjam pakai. Jadi di data dicatat mana yang digunakan oleh pemerintah pusat, Pemda lainnya atau pihak lain. Kalau di sini mungkin kalau yang kemarin ada, yang mana? Pojok digital. Oh, pojok baca digital itu berarti kalau tadi singkatan Pojok baca, kata kita kan untuk pengelolaannya masih di dinas kasih kan, nah, hanya kawan-kawan dinas kasih menitipkan ke perangkat daerah lain, tapi setiap periode tertentu akan melakukan monitoring terhadap tempatnya itu, baik itu terhadap kelengkapan BMD-nya maupun terkait dengan untuk pemeliharaannya kan, nah, jadi tetap di kecuali misalnya ada penggunaan sementara, ada SK gubernurnya karena dia lebih dari 6 bulan itu harus persetujuan gubernur dibuat ini. Karena kemarin kan ada serah terima ininya dengan kepala UPT. Tapi langsung dari BST dari Pemusnas, tanda tangannya ke Pak UPT Bumeda. Tapi itu kan sekarang tercatat di IKA. Itu rencana masih tetap di situ apa nak dipindahkan lagi? Sementara sih di situ ya Pak. Berarti nanti paling kalau dia di pas waktu LKI-nya kan itu ada alamat kan? Pasti kan lagi nyatat alamat Jalan Sudirman nomor 3 ya? Udah Pak, tulis di sini, udah. Udah, kalau sepertilah sesuai.
Jadi tetap untuk itu tidak usah dimasukkan untuk yang digunakan oleh pihak lain kecuali memang ada SK, SK benar, tetap lagi Dika, tapi ada kan keterangan di situ. Nah selanjutnya BND terjadi perubahan fisik barang, jadi ada formatnya di situ. Semula dia baik, yang terdaftar di kita baik, nah tapi setelah kita cek kondisi saat ini sudah rusak ringan atau rusak berat, itu ada POM. Nah selanjutnya terkait perubahan data, nah misalnya tadi ada kapital sebelumnya terhadap bangunan gedung, atau di sinilah kita menyesuaikan terhadap barang bercorak kebudayaan atau barang bercorak, kalau dulunya dicatat satu paket misalnya. Nah pada saat kita melakukan inventarisasi, rupanya dia ada bentuk satuan, misalnya kayak baju pengantin, dulunya kita beli satu paket kan, kita catat satu paket. Nah pada saat kita invent, nah itu ada 4 misalnya baju pengantin. Nah kita lakukan perubahan data berdasarkan kita catat satuan, tinggal dibagi harga satuan tadi dengan harga paket gitu. Nanti kita TL di tindak lanjut hasil inventarisasi untuk penata usaha BMD. Terus ada BMD yang tercatat ganda. Nah, misalnya Bang Bagus kemarin kan, kita seharusnya AC bukan kita catat 2 kali kan. Nah karena tercatat 2 kali, kita lakukan koreksi kan kemarin. Nah itu salah satunya kalau BMD. Tapi kita punya data ya. Begitu juga buku misalnya dengan judul yang sama, seharusnya dibeli berdasarkan BST-nya 10, jatuhnya kita 2 kali import kan, 20, jadi kita koreksi untuk BND tercatat ganda, tapi kita ada formatnya, nanti pas tindak lanjut baru kita koreksi. Bu Kabit, kami sambil jalan ya, karena mulai jam 9 ya. Lanjut, BMD dibangun di atas tanah bukan milik Pemda. Mungkin kalau di sini di aset tetap lainnya, kalau kita ada aset tetap renovasi, tapi kalau ini kan di atas tanah bukan milik Pemda. Kalau aset tetap dalam renovasi itu biasanya kita menggunakan bangunan gedung atau tanah yang punya sama-sama pemerintah daerah, punya pangkat daerah lain. Nah dulu mungkin di Dinas Arsip dan Perpustakaan ada itu masih satu aset tetap renovasi, karena dulu pernah renovasi BMD, tapi cek boleh BMD yang di Bukit Bintang pada waktu masih kantor di situ, yang punya sekarang dipakai KMDI, tapi sekarang tercatat di Dispora. Tapi cek lagi, ada ya? Dulu ada yang tersebut nambah kanopi, nambah itu tercatat di aset tetap. Ada ya kan? Nah itu di posisi memang tapi rusak berat, itu cuma tahu perubahan data. kalau ada perubahan data baik, kalau aset tetap dalam proses berat. Tapi barang itu kan pindah ke kami bongkar kemarin di KMP, pindah ke kantor. Kalau dipindah ke kantor, kalau pindah ke kantor berarti nyatatnya jangan aset tetap renovasi itu dari kelas baik lah, dari kelas ke apa bentuk barang gitu. Kanopi. Kalau kita usulkan barang perusahaan tapi dia rusak berat. Kalau dia tercatat di bangunan gedung yang bukan punya kita, dia tetap dalam renovasi. Pak, TR dari inventarisasi. Barang ada dia makanya. Dapat ya untuk nyucinya. Terus BMD belum tercatat. Nah, BMD belum tercatat tadi. Di buku tadi kan ada sumbangan belum kita catat kan, karena tadi belum ada nilai kan, karena kan kurang merevisi buku kan,
kadang orang nggak beri nilai kan, tapi sementara kan kita kan harus merapikan. Minta yang kopinya. Untuk nilai kita taksir tengok di internet berapa yang buku itu, tahun berapa buku itu kan ada kan, nah itulah nilai ini. Karena kita menaksir itu untuk kita menata-usahakan dalam rangka menyusun neraca, bukan kita menaksir untuk kita jual. Jadi diperbolehkan secara ketentuan. Tapi itu tadi kita lengkapi Kalau mau beli dengan ada berita acara. Jadi tahu sumbernya kan, kapan kita menerima. Tapi kalau tidak ada berita acaranya, kalau itu jumlahnya banyak, dan ini kita buat surat pengakuan baiklah untuk TN, pengakuan bahwa itu aset kita. Nah, cuman diperoleh dari mananya pada kita inilah dengan mungkin pada tahun sekian diberikan oleh siapa kan dari kita. Nah, yang kita buat surat pengakuan asetnya itu yang menjadi dasar kita. Kalau dia dari pas kelak kita inventarisasi baru tahu, oh ini tidak tercatat, ini tidak tercatat, ini tidak tercatat kan. Kalau yang biasanya itu tadi yang orang nyumbang buku kan, hibah. Nah, kalau kawan-kawan cepat dari pimpinan, oh nih ada hibah, langsung diserahkan kepada pihak yang mengolah. Nah, kita lakukan pemutahiran data, nah kita laporkan, kita usulkan penetapan status penggunaannya di perangkat daerah kita peroleh hibah. Karena untuk penetapan status penggunaan BMD yang setiap tahun awal tahun kita minta di bulan Januari untuk ditetapkan statusnya itu yang BMD yang bersumber dari APBD dan juga perolehan yang lain yang sah. Lain yang sah itu dari hibah dan sumbangan. Kita tetapkan statusnya sebagai BMD yang ada di perangkat daerah. Nah, mungkin lanjut. Nah, untuk pelaporan, tahapan pelaporan setelah kita melaksanakan inventarisasi, itu tahapan terakhir sebelum tindak lanjut ada laporan hasil inventarisasi yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang dan pengguna barang melalui tim inventarisasi. Nah, untuk format laporannya ada 11 format laporan inventarisasi. Itu tadi meliputi rekapitulasi BMD hilang karena kecurian, rekapitulasi BMD tidak ditemukan, terus rekapitulasi BMD yang dikapitalisasi dan diketahui data awal atau data induknya, terus rekapitulasi BMD yang belum dikapitalisasi dan tidak diketahui keberadaan data, tidak diketahui data awal atau data induknya. Terus rekapitulasi BMD yang digunakan oleh pegawai sampai dengan ke-11 rekapitulasi BMD yang belum tercatat. Jadi ini ada formatnya, nanti Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu semua mengisi terhadap hasil dari pelaksanaan inventarisasinya yang tadi dari kertas kerja LKI tinggal di input dan direkap di format laporan hasil inventarisasi daerah LKI. Lanjut. Nah, tindak lanjut dari pelaksanaan inventarisasi, nah itu tadi BMD yang belum kita kasih label, kita label di belakang, ya kan? Nah, bagaimana labelnya kita beri label. Nah, mungkin tinggal ngeprint aja sebentar di sini BMD kan? Tadi. Jadi kode lokasi, nomor register barang, nomor kode barangnya, tinggal di ini. Terus reklasifikasi. Nah, misalnya semula tadi Bang Bagus tercatat di aset produksi dalam aset tetap renovasi, aset tetap dalam renovasi karena dia lagi bongkar di tempat lamanya,
Nah, kita reklas pencatatannya ke, kalau konstruksi kanopi kan ke KIPSE ya kan, masuk ke bangunan gedung atau dicek lagi Pak, di C apa B, tapi kayaknya di C konstruksi masuk bangunan gedung. Nah, walaupun dia tidak nempel ke gedungnya, nah nanti dalam kondisi RB untuk tindak lanjutnya kita jual si gedung Kanopi itu terpasang di kantor. terpasang di kantor. Lagi di kantor sekarang. Oh iya, nah tinggal di kapital ke bangunan itu. Oh, tinggal digabungin. Nah, digabung. Yang rusaknya kayak pintu WC, terus teralis, pintu yang besi, nah itu yang Dibuka, tapi di sana nih ya. posisi mana nih? Tidak ditemukan ini Pak. Soalnya kan tidak di Bulapan, yang di Bulapan itu posisi kantor lagi di Bungsu semua. Ambilnya tinggal pindah Pak. Sudah pindah lanjut dari Bulapan itu ke Boy. 2008 itu di mana ya? Posisi itu Bungsu. Oh itu kan lagi waktu ya kita invent pelajaran mesin tingkat TL ya. Oh. Maksudnya yang ini. Jadi kalau itu Pak dimasukin ke untuk Nah itu, cuman di sini di ini dulu, di invent dulu. Terus koreksi. Nah di koreksi tadi semula baik jadi rusak berat. Nah kita koreksi pencatatannya. Karena ini akan berpengaruh kepada neraca. Gitu. Tapi kalau dia aset tetap, nah kalau dia dalam kondisi rusak berat, dicatat oleh Bapak Ibu baik, nah itu kan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah jadi kalau dia sudah rusak berat, itu tidak lagi ada akumulasi penyusutannya, itu dihentikan penggunaannya, dia sudah masuk aset lain-lain. Jadi tidak masuk dalam kategori aset tetap. Itu kalau barang yang masuk dalam kategori aset tetap. Terus pencatatan. Nah kalau dia tadi belum tercatat, ada dokumen sumbernya. Dalam hal ini ada BST, ada serah terima sumbangan. Nah kalau tidak ada nilai, kita taksir dulu nilai, nah, baru kita catat. Terus ada pengalihan status penggunaan. Nah misalnya di Bu Romla, nah ada barang yang dipakai oleh Bang Hadi di Satpol PP. Nah, tapi tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di Disperindak. Nah, alihkan deh status penggunaannya. Diusulkan permohonannya dari Pol PP ke Disperindak, dilengkapi dengan kesediaan menerima pengalihan. Terus Bu Romla di Perindak mengajukan permohonan pengalihan statusnya ke Gubernur. Kalau Gubernur dan Sekda disposisi ke sini, kami teliti kelengkapan dokumennya, kesesuaian penata usahanya, dan kalau itulah sesuai, kami buat tanggapan dan saran ke Pak Sekda. Nah dari kalau ke Pak Sekda proses sesuai tentuan, kami tindak lanjut untuk buat permohonan persetujuan pengalihannya kepada kepala daerah. Nah nanti baru diterbitkan persetujuan pengalihan, baru dibuat berita acara dari Pak Kadis Perindak ke Kasatpol PP. Nah, tindak lanjutnya di Disperindak dihapus, di Bang Hadi dicatat. Terus selanjutnya ada pengeluaran internal pengguna barang atau penarikan. Nah, misalnya kalau di sini yang nggak dipisah pencatatannya, masih digabung ya, Romla masih ya, dengan UPT masih digabung proses. Sampai yang lah. Nah kalau yang lah dipisah pencatatannya, semula barang itu kan tercatat misalnya di Dinas Tenaga Kerja. Nah tapi penggunaannya di UPT BLKI. Nah itu kita buatkan berita acara pengeluaran internal telah dicatat di daftar barang yang ada di kuasa pengguna barang yang ada di BLK. Ya, begitu juga sebaliknya, barang dicatat di BLK tapi digunakan oleh
dinas tenaga kerja di penggunanya. Nanti dibuatkan pengeluaran internalnya di daftar barang. Buatkan berita acara antara kuasa dengan pengguna atau pengguna dengan kuasa pengguna orang. Nah, selanjutnya penghapusan. Penghapusan itu kalau ada BMD yang rusak berat, BMD yang hilang karena kecurian, ada tata caranya penghapusan BMD yang karena sebab lain, dan juga BMD yang tidak dapat diketemukan atau tidak ditelusuri keberadaannya. Tapi ini ada tim nantinya yang diketuai oleh Pak Sekda, Kepala Biro Hukum, Inspektorat, Kepala Bakuda, dan juga saya di bidang pengolahan BMD. Itulah yang nantinya memberikan rekomendasi apakah terhadap BMD yang tidak ditemukan itu ditelusuri, ataupun kalau dia mau dihapus ada pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang bahwa barang yang tidak ditemukan itu bukan merupakan kelalaian dari pihak pengguna atau yang menggunakan barang milik daerah. Sewaktu-waktu itu mengandung unsur kelalaian, yang menanggung nanti yang menggunakan barang milik daerah tersebut. Terus menindaklanjuti penggunaan BMD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi menindaklanjuti penggunaan BMD sesuai dengan ketentuan undangan, artinya seperti ini. Kalau kendaraan dinas itu memang digunakan untuk kendaraan dinas jabatan, yang gunakan memang kepala perangkat daerah. Atau ada kendaraan dinas jabatan untuk eselon 3, itu yang menggunakan pejabat eselon 3, bukan digunakan oleh eselon 4, bukan digunakan oleh pegawai atau pihak yang tidak berhak untuk menggunakan kendaraan dinas tersebut. Atau penggunaan BMD lainnya, dia memang digunakan untuk ini, tapi digunakan untuk hal lain. Nah, itu harus ditindaklanjuti penggunaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Misalnya Bang Gulam, laptop untuk chat, tapi digunakan Bang Gulam untuk operasional lainnya, kan tidak pas. Ini harus tetap untuk laptopnya digunakan di ruang chat. Tapi suatu-waktu Bang Gulam nanti kalau pakai untuk ngetik, nah boleh, harus sesuai dengan ketentuan. Kalau memang komputer chat, spesifikasinya aplikasinya chat, nah itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Begitu juga Bang ngolek, ada bahan praktek motor, untuk bahan praktek pakai pasar, tidak pas kan? Ya, bahan praktek di situ. Ya. Ibaratnya seperti itu ya, kawan-kawan semuanya. Dan juga saya berharap untuk kendaraan dinas semua yang ada di perangkat daerah memang digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di perangkat daerah. Dan kalau memang kendaraan operasional untuk pelayanan umum, untuk khusus, yaitu sebaiknya diparkirlah, di pool di halaman kantor atau tempat parkir kantor, kecuali memang kendaraan jabatan yang digunakan oleh pimpinan kepala perangkat daerah ataupun pejabat yang memang sesuai peruntukan penggunaannya. Nanti kalau terjadi apa-apa di jalan, kendaraannya hilang, nah itu menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah. Dan juga tapi mudah-mudahan kawan-kawan kan kemarin semua terhadap barang milik daerah kan sudah dibuatkan kan berita acara penggunaannya kan. Nah jadi pihak yang menggunakan sesuai ketentuan perundangan ini yang istilahnya melakukan pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang milik daerah yang ada di perangkat daerah. Ya. Dan yang dalam kondisi rusak berat, TL-nya nanti jangan terlalu lama, lihat di aset lain-lain, usulkan penghapusan. Karena terkadang juga kita ngapus, kadang kawan-kawan pas ngecek di lapangan tidak sesuai. Nah itu yang kadang kami pertimbangannya agak lama. Ya. Jadi memang barang-barang yang ada, barang yang kondisi fisiknya walaupun hanya tinggal kursi, ada ini yang baik, nah
itu bisa jadi rekomendasi kami apakah dimusnahkan ataukah dijual. Kalau kayak laptop, AC, itu tanya Bu Dewi, nggak sering jual AC, nggak sering jual laptop, alhamdulillah. Bang Mulai, ada di sini lagi capek, perangkat daerah lain, nah, itu jual baik kalau memang yang enggak. Kita lelang lewat pejabat lelang KPKN, kita nilai sebelumnya. Tapi tadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memang barang yang diusulkan untuk dipindah tangankan itu secara aspek ekonomis, yuridis, hukum memenuhi ketentuan untuk kita lakukan pemindah tanganan melalui penjualan. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini formatnya. Ini format RKI. Nah, tinggal Bapak Ibu semua. Tidak mau ya, jam berapa lah? Setengah 11. Agak kecil di sana. Tidak ada maju ke depan, kawan-kawan semua enak. Nah, untuk LKI ini berupa aset tetap lainnya. Kalau dia kode lokasi, tengok pernah di daftar barang dikitnya itu ada kode lokasi, provinsi, perangkat daerah, nomor berapa? Bang boleh berapa ya nomor perangkat daerah? Hah? Ada ya masing-masing perangkat daerah itu ada kode. Terus kalau dia di kuasa pengguna, artinya di UPT, siapa kepala UPT, atau kepala biro, kepala chattingnya tulis. Terus pengguna barangnya, siapa kepala dinas. Terus pengelola barang, Pak Sekda tulis. Jadi dari kode lokasi, kuasa pengguna barangnya, kalau dia barangnya di UPT, kalau enggak kita membaik kuasa pengguna barangnya kepala dinas, pengelola barangnya Pak Sekda. Agak pecah tulisannya. Terus register, kode register tinggal dilihat register berapa, sesuai atau tidak. Nah, terus agak ini tulisannya. Udah cakit lah, betul besar. Beda dengan ini ya, dengan yang sebelah kemarinnya, yang dia. Beda. Nah, itu dapat kelihatan. Ya. Sesuai kayak Terus untuk kode register tinggal dilihat register berapa, kode barangnya juga, karena ada kode barang di depan kan sebelum nomor register kan. Terus sesuai apa enggak? Lagi ya, kode register tuh nama kode barangnya, terus nama barangnya sesuai atau enggak? Tidak tahu di lapangan tidak sesuai dengan barang. Kalau tidak sesuai, sebutkan yang seharusnya apa nama barang. Ya. Terus spek nama barangnya sesuai tidak? Kalau tidak sesuai, sebutkan yang seharusnya spek. Terus jumlah barangnya, satuan barangnya, dan juga keberadaan barangnya. Ada? Tidak ada. Nah, tidak ada sebutkan hilang. Kalau dia hilang, ada keterangan hilang dari kepolisian. Kalau tidak ditemukan, tulis tidak ditemukan. Ya. Terus nilai perolehan barangnya berapa? Nah, tadi apakah nilai perolehan barang dia yang menambah kapasitas atau manfaatnya? Kalau memang ada, tapi biasanya di bangunan gedung biasanya. Kalau di aset tetap lainnya jarang lah kalau ada. Terus alamat barang atau keberadaannya. Kalau dia di kantor, alamatnya B. Kalau dia sesuai, kalau tidak sesuai, sebutkan alamat yang sesuai dengan barang. Terus kondisi barang, kalau dia baik, tulis baik. Kalau rusak ringan atau rusak berat, tulis rusak berat. Nah, untuk LKI ini kan dia ada fotoan. Nah, untuk barang yang tahun pengadaannya sama, nah itu bisa kita gabung, ya. Kita gabung fotoan, foto dan juga barang misalnya register 1 sampai 5. Nah, tahun pengadaannya 2023. Kenapa?
RKI-nya boleh satu, fotonya tapi digabung nanti. Ya, jangan sikok-sikok kan banyak. Nah, misal buku ya, buku ada 10, tahun pengadaannya sama 2023. Berarti nomor registernya kalau dia baru mulai dari 1 sampai 10, 3 boleh. Bisa di dalam kondisi baik, semuanya gabung baik. Fotonya tapi 10 buku. Walaupun dia tempat berbeda, tapi kan dalam buku masih berdekatan kan. Nah, tapi kalau dia ruangan berbeda, foto sikok-sikok lagi digabung baik. Titik fotonya. Di halaman selanjutnya, bikin halaman selanjutnya. Misalnya ada 10, kita gabung 10. Formatnya juga jangan Bapak isi di misalnya tidak cukup, disesuaikan aja. Bikin pemaster, bikin pemaster ini. 15 mana? Nah, 15 di bawah. 15. Jadi menghemat ini dan juga dibolehkan. Kecuali memang dari 10 itu ada 2 yang sudah rusak berat atau rusak ringan, bisa kan? Yang 2, yang 8 tetap. Yang rusak ringan itu register nomor berapa? Ya. Terus lengkapi kalau dia ada merek, tipe, dan spesifikasi lainnya. Lanjut. Nah, pengguna barang. Pengguna barang kalau dia pemerintah daerah, siapa yang di situ? Pengguna barangnya. Terus kalau dia pemerintah pusat, dasar pemurniannya apa? Pemerintah pusat, namanya pemerintah pusatnya siapa? Nama dokumennya dokumen pinjam pakai. Kalau dengan pusat atau pemerintah daerah lainnya itu pinjam pakai, ya. Nah, kalau pemerintah daerah misalnya kuasa pengguna barang, nah siapa yang namanya di situ? Barang-barang yang dipakai oleh yang tadi pemegang buku. Tapi kan kalau buku kan masih di perpusat atau kecuali yang memang peralatan mesin yang banyak di. Lanjut. Pihak lain, nah pihak lain itu dia dasar penggunanya ada sama pihak lainnya siapa, itu yang mendukung tugas dan fungsi Bapak Ibu semua di perangkat daerah dalam rangka pelayanan umum. Terus nama dokumennya apa? Dokumennya biasanya SK penetapan status penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain, SK kepala daerah. Kalau tidak ada dasar penggunaannya, tulis. Nah, terus data barang tercatat ganda. Nah, tadi mungkin dari 10 itu udah tahu dicatat jadi 20 kan, 2 kali entry kan. Nah, dicatat begini. Karena kondisi di lapangan atau berdasarkan PST-nya 10 di tahun yang sama kan. Nah, itu dicatat data barang Habis bagi bapak-bapak. tercatat ganda ya. Kalau tidak ada, tulis tidak. Cuma itu besar badan. Kalau ada, tulis namanya. Jika ya sebutkan mencatat ganda nomor Di rumah aja dulu ya. berapa sampai berapa, atau kalau dia cuma 1 nomor register berapa ya. Taruh di Terus lainnya atau keterangan kalau ada informasi sesuai dengan ini. Nah, foto tadi, foto menyesuaikan baik. Ya, bukan hanya kecil macam ini, tapi kalau nanti halaman selanjutnya bisa baca, ya. Terus pelaksana atau petugas inventarisasi. Nah, pada saat pendataan tadi untuk petugas inventarisasinya kan atau timnya kan mulai dari kepala dinas, kasubag umum, pengurus barang, dan pihak lain kan sekretaris, kepala bidangnya atau stafnya, kan ada pihak lainnya. Yang penting ganjil ya, jangan genap. Biar sikoknya tuh yang ganjil tuh untuk misalnya ada puting kan. Nah, kalau dia genap coatingnya seri kan apa kan? Karena biasanya kalau tim itu kan ganjil ya. Biar ada satu pemikiran dalam satu ini. Oke, lanjut. next bawah. Mungkin ini yang LKI yang belum tercetak lagi, tinggal menyesuaikan lah lagi nanti. Terus
tidak ditemukan. Nah, ini udah dalam bentuk laporan hasil inventarisasinya. Tadi itu kertas kerjanya. Nah, jadi yang BND karena hilang, karena tidak ditemukan, dibuat rekapnya di sini. Ada formatnya. Yang Excel lah dikirim Pak kemarin, terima kasih. Ya. Nah, ini kan yang dalam bentuk PDF di dalam bentuk PowerPoint. Lanjut. Nah, ini yang 11 tadi formatnya. Lanjut sampai yang belum tercatat sih. Tinggal diisi baik. Kalau LKI-nya benar, tinggal pindahkan di LHI. Terus ya. Nah, habis ya. Nah, itu untuk sekilas terkait dengan inventarisasi BND berupa aset tetap lainnya, mulai dari objek BND secara umum semuanya sampai dengan format, mulai dari format LKI sampai LHI sudah kita sampaikan. Setelah ini kita diskusi ya, yang perlu Bapak Ibu dalam pelaksanaannya, baik itu persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan juga tindak lanjutnya nanti kita diskusikan bersama-sama. Kami sudah menyampaikan dalam bentuk paparan tadi terkait dengan inventarisasi barang milik daerah berupa aset tetap lainnya. Demikian untuk inventaris paparan terkait dengan pesan yang kami sampaikan. Terima kasih. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.